Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Fatimah, NPM 2001020007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 5 PT Sukus mata kuliah praktik pengauditan. Di sini pada modul 5 mengenai siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Dalam program audit terdapat tujuan audit, ada siklus perolehan dan pembayaran beban yang dibayar di muka. Yang pertama yaitu tujuan audit, yaitu saldo bertanggal neraca merupakan beban yang masih mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Yang kedua, penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap akun tersebut, serta merupakan beban yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Yang ketiga, beban yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Dan yang keempat yaitu akun-akun tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam modul 5 ini kita memiliki tugas yang pertama yaitu pada halaman 135 yang pertama yaitu membuat prosedur audit yang diperlukan pada pemeriksaan ini. Yang kedua yaitu membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang ketiga yaitu melengkapi kertas kerja neraca. Kemudian yang pertama kita lakukan yaitu membuat catatan pemeriksaan. Catatan pemeriksaan ini dibuat berdasarkan sewa dibayar di muka. Di sini pada halaman 133 sewa dibayar di muka yang pertama yaitu sewa ruko di Jakarta pada PT Betawiland untuk periode tanggal 1 November 2017 dengan 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun. Hal ini belum termasuk PPh dan BPN untuk periode tanggal 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Dari hasil pemeriksaan, di sini klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Maka kita akan membuat catatan pemeriksaannya. Yang pertama yaitu perusahaan di sini belum mencatat PPh dan BPN atas sewa kepada PT Betawiland. Di sini untuk parenya di kredit terdapat BPN masukan sebesar 3 juta, kemudian di kredit terdapat utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. Yang kedua yaitu PT Sukus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Aryo sebesar 20 juta. Tidak termasuk pajak untuk periode sewa pada tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Dari hasil pemeriksaan, di sini klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Maka untuk catatan pemeriksaannya yang kedua yaitu perusahaan belum mencatat PPh atas sewa kepada Bapak Aryo. Sewa untuk parenya di debit yaitu sewa dibayar di muka sebesar 2 juta, kemudian di kredit ada utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Di sini
PPh dicatat karena PT Sukus menandatangani kontrak dengan Ario, yaitu perusahaan perorangan, sehingga PT Sukus harus menanggung pajak. Kemudian yang ketiga, yaitu di sini perusahaan belum mencatat beban sewa yang ada pada tahun 2018. Dalam hal ini, kita perlu melakukan perhitungan dengan cara membuat kolom baru, yaitu dengan aset yang diasuransikan, yaitu terdapat sewa kepada PT Betawi Land, kemudian sewa kepada Bapak Aryo. Untuk sewa kepada PT Betawi Land, nilai sewanya yaitu sebesar 30 juta, kemudian periodenya dari tanggal 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 didapatkan beban sewa sebesar 5 juta. Kemudian sewa kepada Bapak Aryo, nilai sewanya yaitu sebesar 22 juta. Dari 20 juta ditambah dengan PPh yang belum dibayar sebesar 2 juta. Periodenya dari tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018. Kemudian beban sewa yang didapat yaitu sebesar 1.833.333. Nominal 5 juta ini didapatkan dari 2/12 dikalikan dengan 30 juta. 2/12 ini diperoleh dari periode sewa, yaitu dari tanggal 1 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Kemudian nominal sebesar 1.833.333 diperoleh dari 1/12 dikalikan dengan 22 juta. 1/12 ini diperoleh dari periode sewa, yaitu dari tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Selanjutnya yaitu memasukkan hasil dari catatan pemeriksaan tadi ke dalam indeks G, yaitu pada sewa dibayar di muka, per kliennya yaitu sebesar 50 juta, kemudian parinya dikredit sebesar 2 juta dan dikredit sebesar 6.833.333, hingga per auditnya yaitu sebesar 45.166.667 rupiah. Kemudian sebelum mengisi indeks G untuk asuransi dibayar di muka, kita perlu mengisi kertas kerja yang ada pada indeks G1. Di sini terdapat kertas kerja yang menunjukkan aset bangunan, perabotan dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, serta persediaan. Pada indeks G ini untuk schedule asuransi dibayar di muka. Pada nilai polis bangunan sebesar 2 miliar, untuk perabotan sebesar 200 juta, untuk kendaraan bermotor sebesar 1 miliar, dan untuk persediaan sebesar 2 miliar. Kemudian premi yang dibayar yaitu pada bangunan sebesar 15 juta, perabotan dan peralatan kantor sebesar
1.200.000, kendaraan bermotor sebesar 3 juta, persediaan sebesar 10.800.000, totalnya sebesar 30 juta. Kemudian untuk periodenya pada bangunan dari tanggal 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018. Kemudian perabotan dan peralatan kantor periodenya dari 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018. Untuk kendaraan bermotor periodenya dari tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 31 Mei 2018. Kemudian persediaan periodenya dari tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018. Kemudian kita menghitung beban asuransi untuk bangunan sebesar 11.250.000 ini diperoleh dari 9/12 dikalikan dengan 15 juta. 9/12 ini diperoleh dari periode yang terjadi pada saat aset diasuransikan. Kemudian beban asuransi untuk perabotan dan peralatan yaitu sebesar 900.000, kendaraan bermotor sebesar 1.750.000, dari 7/12 dikalikan dengan 3 juta. Kemudian ada persediaan sebesar 5.400.000, yaitu dari 6/12 dikalikan dengan 10.800.000, sehingga total beban asuransinya itu sebesar 19.300.000. Kemudian kita membuat catatan pemeriksaan, yaitu berdasarkan dari hasil pemeriksaan. Di sini belum mencatat beban asuransi pada tahun 2018. Karena yaitu pada debit terdapat beban asuransi sebesar 3 juta. Kemudian pada kredit terdapat asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Selanjutnya yaitu memasukkan pada catatan pemeriksaan pada indeks G di asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000, sehingga per audit untuk asuransi dibayar di muka sebesar 10.700.000. Kemudian per audit pada tanggal 31 Desember 2018 totalnya yaitu sebesar 50.866.667. Kemudian kita mengisi indeks G2 untuk schedule PPh 25 dibayar di muka. Kemudian untuk kertas kerja indeks G2 kita dapat memasukkan nominal yang ada pada halaman 138 pada buku 1, yaitu pada bulan Januari pada tanggal 6 Februari 2018 menyetor sebesar 54.250.000, sehingga totalnya sebesar 54.250.000. Pada Februari tanggal 6 Maret 2018 totalnya sebesar menyetor sebesar 44 juta. Kemudian totalnya sebesar 98.250.000. Kemudian untuk Maret di tanggal 6 April 2018 menyetor 40 juta.
sehingga totalnya 142.250.000. Kemudian sampai dengan bulan November, totalnya didapat 494.250.000. Untuk bulan Desember tidak dilakukan pencatatan karena belum dilaporkan. Sekian pembahasan mengenai modul 5 PT Subus.